Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan protokol pengujian bioavailabilitas dan bioekivalensi dosis tunggal dan dosis ganda natrium diklofenak tablet lepas lambat sesuai dengan pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan. Next. Kita masuk pada apa itu natrium diklofenak. Nah, natrium diklofenak merupakan obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS yang telah menjadi pilihan utama dalam penanganan nyeri, inflamasi, dan gangguan muskuloskeletal seperti artritis reumatoid dan osteoartritis. Nah, efektivitasnya sebagai penghambat enzim sikloksigenase bergantung tidak hanya pada aktivitas farmakodinamiknya, tetapi juga pada kemampuan formulasi obat untuk melepaskan zat aktif secara optimal ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, hal inilah yang mendasari pentingnya pengujian bioavailabilitas dan bioekivalensi untuk menjamin kinerja dari produk obat tersebut. Next. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu bioavailabilitas dan bioekivalensi serta perbedaannya. Nah, untuk bioavailabilitas ini, dia lebih mengacu pada kecepatan dan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah pemberian. Untuk bioekivalensi sendiri itu, dia membandingkan kinerja produk obat generik dengan produk obat inovator untuk memastikan kesetaraan dalam keamanan dan efikasinya. Untuk pengujian BABE bertujuan untuk melindungi pasien dari risiko terapeutik akibat ketidakkonsistenan produk, baik itu underdose yang dapat menyebabkan inefektivitas maupun overdosis yang dapat memicu efek samping seperti gangguan gastrointestinal atau kardiovaskular. Next. Selanjutnya, pada metodologi penelitian. Untuk protokol pengujian BABE ini dilakukan untuk formulasi natrium diklofenak tablet lepas lambat 75 mg untuk obat referensi dan 100 mg untuk obat uji. Yang pertama itu ada pada kaji etik. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata laksana uji bioekivalensi. Selanjutnya, untuk persetujuan dan pelaksanaan uji bioekivalensi ini ditandatangani dan diberi tanggal yang diperoleh dari semua subjek. Dan studi ini dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu Undana. Untuk protokol akhir dan dokumen persetujuan yang diinformasikan akan ditinjau dan disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Negara, yaitu Indonesia. Next. Selanjutnya adalah desain uji. Nah, desain uji yang digunakan dalam protokol ini ada 4. Yang pertama itu ada randomized atau acak, yang itu digunakan untuk meminimalkan bias dan memastikan setiap subjek itu memiliki distribusi yang sama. Kemudian open label, yang artinya pengujian ini terbuka sehingga baik peneliti dan peserta itu dapat mengetahui perlakuan yang mereka terima. Kemudian two period atau penggunaan pada 2 periode, kemudian tuh sequence crossover yang artinya adanya persilangan dalam pengujian yang dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk periode pertama itu biasanya untuk kelompok 1 akan diberikan obat uji, kemudian kelompok 2 akan diberikan obat referensi, yang selanjutnya sampel darahnya itu akan diambil. Nah, kemudian periode 2 juga sama dilakukan, tetapi terbalik di mana kelompok 1 akan diberikan obat referensi dan kelompok 2 itu akan diberikan obat uji. Nah, kedua periode ini akan dipisahkan melalui yang namanya periode washout atau periode cuci, di mana periode ini menggunakan rumus itu 5 kali tes setengah dari natrium diklofenak. Nah, tes setengah dari natrium diklofenak sendiri adalah 6 jam, sehingga 5 kali 6 jam adalah 30 jam atau setara dengan 1,25 hari. Nah, dari kelompok kami menggunakan total washout periodnya itu 7 hari, sehingga benar-benar tidak terdapat residu obat di dalam tubuh subjek. Selanjutnya.
Selanjutnya untuk subjeknya sendiri itu terbagi menjadi beberapa kriteria. Nah, itu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, untuk kriteria inklusinya sendiri itu subjeknya itu berjenis kelamin laki-laki, kemudian umurnya itu 20 sampai 30 tahun, kemudian indeks massa tubuhnya yaitu 19 sampai 24. Kemudian subjek tersebut harus sehat berdasarkan fisik, kemudian dapat mengikuti pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Kemudian pemeriksaan klinik seperti hematologi rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah, dan urinalisis. Kemudian pemeriksaan khusus yaitu elektrokardiografi atau elektrokardiogram atau EKG. Kemudian ada pemeriksaan serologi seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian subjek itu tidak boleh merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan tidak mengikuti uji klinik atau uji bioekivalensi lain atau menjadi pendonor darah dalam waktu 90 hari sebelum uji bioekivalensi dilakukan. Kemudian tidak mengalami pendarahan yang bermakna secara klinik dalam waktu 90 hari sebelum uji bioekivalensi. Untuk kriteria eksklusinya ini, yang pertama itu harus subjek harus memiliki riwayat tidak memiliki riwayat atau bukti kelainan ginjal, hati, hematologi, dan gastrointestinal, kemudian tidak memiliki penyakit akut atau kronis, kemudian subjek itu tidak memiliki alergi pada obat yang diuji, dalam hal ini adalah natrium diklofenak, kemudian subjek yang telah mengonsumsi obat-obatan apapun dalam 2 minggu sebelum dimulainya atau selama pelatihan, kemudian subjek tidak boleh mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang sedang setiap hari, misalnya lebih dari 1 liter bir atau setara dengan 50 gram per hari. Untuk jumlah subjeknya ini, jumlah subjek yang digunakan adalah 24 orang dengan CV intrasubjek atau persentasenya itu 22,5, lebih dari CV lebih dari sama dengan 25,0. Untuk CV ini artinya adalah variance residual pada ANOVA untuk desain menyilang two-way. Next. Selanjutnya, untuk pengujian bioekivalensi dilakukan dalam kondisi puasa karena hal ini dianggap sebagai kondisi yang paling sensitif untuk mendeteksi adanya perbedaan potensial antara formulasi. Nah, untuk pengujian bioekivalensi ini meliputi yang pertama, durasi puasa sebelum pemberian obat di mana subjek dipuasakan selama 12 jam atau semalaman sebelum pemberian obat. Yang kedua itu volume air yang dikonsumsi dengan obat, di mana volume air yang dikonsumsi ini diberikan sebanyak 240 ml. Yang ketiga, ada pembatasan makanan atau minuman setelah pemberian obat, di mana air diperbolehkan diminum kapan saja, kecuali 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah pemberian obat. Nah, makanan standar diberikan pada jam ke-4 dan jam ke-9 setelah pemberian obat. Kemudian yang keempat, ada pantangan obat lain, di mana subjek dilarang menggunakan obat apapun dalam 2 minggu sebelum studi. Yang kelima, larangan konsumsi zat tertentu, di mana subjek dilarang mengonsumsi alkohol, kopi, teh, cola, coklat, jus buah, atau minuman bersoda 24 jam sebelum dan selama periode pengambilan sampel darah. Yang keenam, ada standarisasi aktivitas fisik dan posisi tubuh, di mana subjek dilarang melakukan aktivitas fisik secara intens dan subjek harus tetap duduk selama 1 jam setelah pemberian obat. Dan yang terakhir itu ada pelaporan konsumsi obat darurat, di mana hal ini dilakukan jika terjadi konsumsi obat darurat selama studi, dan waktu dan dosisnya itu harus dicatat kemudian dilaporkan. Next. Selanjutnya ada obat uji dengan nama obat itu diklofenak sodium sustenarilis tablet dalam bentuk generik dengan kekuatan 100 mg. Produsennya itu Shenzhen Shizun Pharmaceutical Co Ltd, Shenzhen Cina. Nomor batch-nya itu 20110603 dan tanggal kadaluarsanya itu Juni 2013. Dengan kriteria yang pertama itu diproduksi sesuai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, kemudian formula dan proses produksinya itu identik dengan yang akan dipasarkan,
Kemudian skala produksi memenuhi persyaratan minimal, yaitu 1/10 skala produksi atau 100.000 unit. Selanjutnya ada obat kompatator dengan nama obat Diclofenac Sodium Sustained-Release Tablet sebagai inovator, kekuatan 75 mg, produsen Beijing Novartis Pharma Co Ltd Beijing China, nomor batch-nya itu X0357 dan tanggal kadaluarsanya itu Agustus 2013. Dengan kriteria sebagai obat inovator yang terdaftar di Indonesia, dan jika tidak tersedia di Indonesia dapat digunakan inovator dari negara ICH dengan syarat uji di solusi terbanding. Kemudian perbedaan kadar dengan obat uji tidak melebihi 5%. Selanjutnya untuk kemasan, obat uji dikemas sesuai dengan kemasan primer yang akan dipasarkan, yaitu dalam bentuk strip. Kemudian untuk dosis obat uji, nama obatnya itu Diclofenac Sodium Sustained-Release Tablet sebagai obat generik. Kekuatannya itu 100 mg, produsennya itu Shenzhen Shizun Pharmaceutical Co Ltd China. Selanjutnya untuk uji di solusi in vitro, untuk alat dan bahannya itu alat di solusi tipe 2, spektrofotometer Vivis, media 900 ml, dapar fosfat dengan pH 6,8, dan sampelnya itu tablet sustained-release natrium diclofenac sebanyak 50 mg. Untuk prosedurnya, jalankan alat dengan kecepatan 50 rpm, ambil sampel 5 ml pada menit ke-5, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, dan 480 menit. Kemudian ganti dengan media segar setiap pengambilan, lalu saring sampel dengan membrannya itu 0,4 mikrometer, kemudian analisis dengan UV-Vis pada 276,6 nanometer. Selanjutnya untuk pengambilan sampel darah, untuk jumlah sampelnya itu diambil sebanyak 13 waktu, di mana waktu pengambilan sampelnya itu pada jam ke 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 24, dan 36 jam. Dengan estimasi waktu yang pertama itu ada pra-Cmax yaitu 0,5, 1, dan 2 jam. Kemudian sekitar Cmax yaitu 3, 4, 5, dan 6 jam. Dan yang terakhir itu ada pasca Cmax yaitu 8, 12, 14, 18, 24, dan 36. Selanjutnya analit yang diukur, di mana analit yang diukur pada protokol ini merupakan senyawa induk yaitu diclofenac yang diukur menggunakan LC-MS. Kemudian dilihat parameter farmakokinetiknya meliputi Cmax, AUC 0 sampai tak terhingga, Tmax, dan T setengah dari senyawa induk. Lalu yang berikutnya kita masuk pada metode bioanalisis. Jadi penetapan kadar diclofenac sodium ini menggunakan LC-MS, di mana sampel darahnya akan diambil pada relawan sehat, kemudian diproses dengan menambahkan internal indometasin dan asetonitrile. Lalu campuran ini akan disentrifugasi dan bagian cairannya diinjeksikan ke dalam alat LC-MS. Lalu pada laju alir isokratik 0,3 ml per menit, volume injeksi 5 ml, dan waktu proses 4 menit. Dengan suhu kolom analisis dan autosampler ditetapkan pada 35 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Lalu deteksi dilakukan dengan spektrometri massa yang mengukur perbandingan massa terhadap muatan diclofenac dan juga indometasin. Next. Jadi parameter Jadi yang pertama itu ada parameter farmakokinetik, AUC 0 sampai dengan T, AUC atau area under the curve dari 0 hingga waktu terakhir pengambilan sampel,
yang dihitung dengan metode linear trapezoidal rule. Lalu AUC 0 hingga waktu tak terhingga. Lalu yang berikut ada Cmax, Tmax, T setengah, AUC 0 sampai dengan T dilaporkan sebagai AUC steady state untuk dosis ganda, lalu Cmax steady state dan Cmin steady state untuk dosis ganda. Lalu yang berikut ada pengulangan analisis. Dalam sebagian besar penelitian, beberapa sampel akan memerlukan analisis ulang karena hasil yang tidak normal akibat kesalahan pemrosesan, kegagalan peralatan, atau kromatografi yang buruk. Alasan untuk analisis ulang sampel tersebut harus dinyatakan. Next. Lalu yang berikut ada analisis data. Yang pertama, analisis data parameter bioavailabilitas yang dibandingkan untuk penilaian bioekivalensi untuk AUC, Cmax, dan Tmax, serta AUC dan Cmax harus ditransformasi dalam logaritma sebelum analisis statistik. Adanya tabel ANOVA yang mencakup sumber variasi, yaitu obat, periode, subjek, dan urutan. CV intrasubjek dihitung sebagai MS residual kali 100%. Lalu yang berikut ada kriteria bioekivalensi. Rentang penerimaan AUC dan Cmax yaitu 90% CL, rasio geometrik AUC dan Cmax harus 80 sampai dengan 125%. Lalu yang berikut ada CV dari intrasubjek. Lalu yang berikut ada Tmax hanya dianalisis sebagai deskriptis atau non-parametrik. Lalu yang berikut ada bioekivalensi individual dan populasi. Uji bioekivalensi fokus pada rata-rata populasi bukan individual. Lalu yang berikut pembahasan. Menurut BPOM nomor 11 tahun 2022 tentang tata laksana uji bioekivalensi menjelaskan poin-poin apa saja, yaitu poinnya yang pertama itu ada desain, subjek, lalu obat uji, obat komparator, kemasan obat, dosis obat uji, uji disolusi in vitro, pengambilan sampel darah, pengambilan sampel urin, analit yang diukur, enantiomer, metode bioanalisis, pengulangan analisis, pengujian ulang, incurred sampel, parameter farmakokinetik, dan juga analisis data. Jadi akan dibahas dalam melakukan pengujian bioekivalensi untuk menjamin kesetaraan khasiat, keamanan, dan mutu obat generik terhadap obat komparator. Jadi berikut ini poin-poin yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protokol pengujian BABE obat harus ada kaji etik dari komisi etik setempat karena merupakan suatu uji klinik yang dilakukan pada subjek manusia. Kemudian diperlukan persetujuan pelaksanaan uji BABE untuk wajib mendapatkan persetujuan dari Badan POM. Kedua, untuk desain uji yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Anggi tadi, itu ada randomized, kemudian open label, lalu menggunakan two period dan two sequence crossover. Demikian pula subjek yang ditugaskan secara acak keurutan akan menerima produk referensi terlebih dahulu dan kemudian melakukan crossover untuk menerima produk uji setelah periode pencucian yang cukup lama. Next. Selanjutnya, ketiga, subjek yang meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, yang mana pada kriteria inklusi hanya menggunakan subjek yang berjenis kelamin laki-laki karena pada perempuan diklofenak dapat mempengaruhi ovulasi sehingga hal ini dapat membuat perempuan lebih susah untuk hamil. Pada kondisi standarisasi, studi dilakukan dalam kondisi puasa karena dianggap sebagai kondisi yang paling sensitif untuk mendeteksi perbedaan potensial antara formulasi. Yang keempat, pada saat pengambilan sampel darah sebanyak 13 kali pada waktu tertentu sehingga dapat menggambarkan fase absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat dan dilakukan untuk memperoleh AUC. Sedikitnya 80% dari AUC yang diekstrapolasi ke tidak terhingga. Yang kelima, parameter farmakokinetik, khususnya AUC 0 sampai T dan AUC 0 sampai T terhingga dihitung dengan metode linear
sinusoidal rule yang merupakan metode numerik, yaitu metode penyelesaian model matematika dengan teknik penyelesaian yang dirumuskan secara matematis dengan operasi hitung dasar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan bantuan komputer maupun secara manual, sehingga hasil yang diperoleh berupa nilai perkiraan yang menghasilkan kesalahan. Next. Yang keenam, pada analisis data transformasi LN, pada AUC dan CMAX dilakukan karena data farmakokinetik ini cenderung berdistribusi log normal atau tidak simetris, sehingga transformasi LN membuat distribusinya mendekati normal, memenuhi asumsi uji statistik parametrik. Selain itu, transformasi ini mengubah rasio geometrik menjadi selisih linear dan memudahkan analisis interval kepercayaan 90% sesuai dengan pedoman BPOM, sekaligus menstabilkan variasi data untuk hasil yang lebih akurat. Selain itu, tabel ANOVA perlu dimasukkan dengan format tabel sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel 1, tabel ANOVA di sebelah kanan. Next. Selain poin-poin yang dibahas di atas, terdapat beberapa poin pedoman BPOM yang tidak dilakukan atau dimasukkan dalam protokol ini, yaitu yang pertama, enantiomer, karena enantiomer hanya perlu dianalisis jika kedua enantiomer tersebut memiliki aktivitas farmakologis yang berbeda. Jika aktivitas farmakologisnya serupa, maka pemisahan enantiomer tidak diperlukan dalam uji BABE. Kedua obat ini memiliki aktivitas farmakologis dan farmakokinetik yang serupa sehingga tidak diperlukan dalam protokol uji natrium diklofenak. Kedua, pengulangan analisis dan pengujian ulang yang umumnya pengulangan analisis sampel studi dengan alasan farmakokinetik tidak dapat diterima karena dapat menyebabkan bias terhadap hasil studi. Namun, pada pengujian sampel uji dan referensi menunjukkan hasil farmakokinetik yang baik serta memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, variasi yang diperlukan jika terjadi perubahan formulasi atau proses produksi yang mempengaruhi bioavailabilitas. Jika perubahan sifat minor, cukup dilakukan uji disolusi terbanding. Namun dalam protokol ini, kedua formulasi, uji dan komparator telah memenuhi kriteria bioekvivalen, yaitu sebesar 50% clearance dan AUC dan CMAX dalam rentang 80-125% tanpa perubahan formulasi yang dilaporkan. Dengan demikian, tidak diperlukan variasi antara modifikasi formulasi atau perubahan produksi yang signifikan sehingga uji bioekvivalensi dilakukan. Yang terakhir, suprabioavailabilitas. Pada pedoman BPOM menyatakan bahwa jika bioavailabilitas obat uji lebih tinggi dari komparator, reformulasi wajib dilakukan. Dalam protokol ini, rasio rata-rata geometrik AUC dan CMAX kedua formulasi berada pada rentang yang dapat diterima. Tidak ada indikasi bioavailabilitas karena perbedaan tidak melebihi batas kritis yaitu sebesar 125%. Oleh karena itu, tidak diperlukan reformulasi atau uji biaya ulang terkait suprabioavailabilitas. Next. Untuk kesimpulannya, pengujian bioavailabilitas dan bioekivalensi natrium diklofenak tablet lepas lambat dapat disimpulkan bahwa formulasi generik sebesar 100 mg menunjukkan kinerja yang setara dengan produk referensi sebesar 75 mg. Parameter farmakokinetik utama seperti AUC 0 sampai T, AUC 0 sampai tak terhingga, Cmax, Tmax, dan T setengah antara kedua formulasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Rasio geometrik untuk AUC dan Cmax berada dalam rentang 80-125% dengan interval kepercayaan sebesar 90%. Sehingga memenuhi semua kriteria bioequivalensi yang ditetapkan oleh BPOM. Desain penelitian yang menggunakan metode two-period crossover dengan periode WASO 7 hari, disertai dengan teknik analisis LCM-SMS yang sensitif dan spesifik, telah berhasil meminimalkan variabilitas dan memberikan hasil yang akurat. Temuan ini membuktikan bahwa produk generik tersebut memiliki ketersediaan hayati dan profil farmakokinetik yang sebanding dengan produk inovator, sehingga dapat menjadi alternatif terapi yang aman dan efektif. Untuk penerapan lebih lanjutnya, disarankan dilakukan uji disolusi tambahan dan evaluasi pengaruh makanan guna memastikan konsistensi kinerja produk dalam berbagai kondisi. Secara keseluruhan, bioekivalensi natrium diklofenak tablet lepas lambat generik sesuai dengan standar yang berlaku. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.